Perkenalkan, nama saya Christian Jeffrey Naumuri dengan NIM 71202075. Dalam video kali ini untuk pemenuhan tugas akhir semester saya dalam matkul pengembangan karakter kepribadian. Sebelum masuk dalam pemahaman saya secara individual, saya akan menjelaskan karakter kepribadian saya secara personal. Yang pertama, saya mempunyai kepribadian yaitu emosional, saya sangat temperamental, terkadang bisa marah, terkadang bisa sedih, terkadang bisa bahagia. Tapi kepribadian saya tidak termasuk dalam kepribadian alter ego atau kepribadian ganda. Tetapi selain itu, saya juga mempunyai kepribadian yang di luar alam sadar saya tentang bercanda dengan teman, tetapi saya tidak melihat keadaan teman tersebut. Jadi saya melakukan bercanda melebihi batas orang bercanda sebiasanya tanpa melihat objek teman saya bagaimana dalam keadaan tersebut. Dan itu sebelum masuk dalam pemahaman juga, saya akan menjelaskan secara umum yaitu tentang perkembangan karakter yaitu kepribadian. Yang pertama, kepribadian itu mempunyai fase perkembangan kepribadian itu ada 3 fase. Fase pertama adalah fase awal atau anak mulai berusia 1 hingga 2 tahun. Saat ini anak tersebut mulai mengenali diri sendiri. Pada fase ini kita bisa membedakan kepribadian seorang menjadi 2 bagian yang penting, yaitu sebagai yang pertama, fase pertama ini berisi unsur-unsur dasar atas berbagai sikap disebut attitude. Itu bagian kedua berisi unsur-unsur terdiri atas keyakinan atau anggapan-anggapan yang lebih fleksibel. Masuk fase kedua. Fase kedua itu merupakan fase yang sangat efektif dalam membentuk dan mengembangkan bakat-bakat yang ada pada diri seorang anak. Fase ini diawali dari usia 2 hingga 3 tahun. Fase ini merupakan fase dalam perkembangan yang dimana rasa yang telah dimiliki seorang anak mulai berkembang karakternya sesuai dengan tipe pergaulannya. Dalam fase ini didorong, yang pertama adalah dorongan-dorongan atau drive. Unsur ini merupakan pusat dari kehendak manusia untuk melakukan suatu aktivitas yang selanjutnya akan membentuk motif-motif tertentu untuk mewujudkan suatu keinginan. Yaitu di fase kedua, yang bagian 2 adalah naluri atau insting. Naluri merupakan suatu dorongan yang bersifat kodrati yang melekat dengan hakikat makhluk hidup. Misalnya seorang ibu memiliki naluri yang begitu kuat untuk memiliki anak dan membesarkan sampai dewasa. Naluri ini bisa dilakukan pada setiap makhluk hidup tanpa perlu belajar. Jadi ini naluri hidup seorang setiap manusia gitu. Itu di bagian ketiga, di fase yang kedua adalah getaran hati atau emosi. Emosi atau getaran hati merupakan suatu yang abstrak menjadi sumber perasaan manusia. Emosi dapat menjadi pengukur segala sesuatu yang ada pada jiwa manusia seperti senang, sedih, indah, atau rasa yang lainnya. Itu yang keempat ada perangi. Merupakan wujud dari perpaduan antara hati dan pikiran manusia yang tampak dari raut muka maupun gerak-gerik seseorang. Itu masuk di bagian 5 adalah inteligensi. Itu tingkat kemampuan berpikir dimiliki oleh seseorang. Suatu yang termasuk dalam inteligensi ialah yang bisa disebut lain adalah IQ, memori pengetahuan, serta pengalaman yang telah diperoleh seseorang melakukan sosialisasi. Masuk yang keenam, di fase yang kedua adalah bakat atau talent. Bakat pada hakikatnya merupakan suatu yang abstrak yang diperoleh seseorang karena setiap karakter karena warisan biologis yang diturunkan oleh leluhurnya. Udah tuh sudah masuk dari fase pertama hingga yang kedua, masuk di fase yang terakhir yaitu fase ketiga dalam fase perkembangan kepribadian. Fase yang ketiga menjelaskan tentang proses perkembangan kepribadian, yaitu
Pada fase ini terjadi perkembangan yang relatif tetap, yakni dengan terbentuknya perilaku-perilaku yang khas sebagai kepribadian yang bersifat abstrak. Di dalam fase yang ketiga adalah ada kepribadian normatif, ada kepribadian otoriter, ada kepribadian perbatasan. Kepribadian normatif yaitu masuk seseorang memiliki kepribadian normatif apabila terjadi proses sosialisasi antara perilaku terhadap dirinya dan perilaku terhadap orang lain sesuai dengan tata nilai yang ada di dalam masyarakat. Itu kepribadian otoriter atau bisa disebut lain itu otoritermen. Di situ situasi ini sering terjadi pada anak tunggal, anak yang sejak kecil mendapat dukungan dan perlindungan yang lebih dari lingkungan orang-orang di sekitarnya, serta anak-anak yang sejak kecil memimpin kelompoknya. Nah, di bagian ini anak tersebut itu mempunyai suatu otoriter sendiri. Dia tuh masuk dalam kepribadian perbatasan atau marginal man. Di sini seseorang dikatakan memiliki kepribadian ini perbatasan apabila orang ini memiliki dualisme budaya, misalnya karena proses perkawinan atau karena situasi tertentu, hingga mereka harus mengabdi pada dua struktur budaya masyarakat yang berbeda. Yaitu yang bagian ini adalah masuk dalam tokoh-tokoh perkembangan karakter. Tokoh-tokoh yang saya pahami sendiri yaitu adalah tokoh psikologi, yaitu tokoh Sigmund Freud, yaitu tentang pemikiran di bawah alam sadar. Itu sebenarnya teori yang Sigmund Freud kembangkan ini merupakan teori psikoanalisis. Namun pada tahun 1923 Freud memperkenalkan model psikoanalisis yang lebih baru, dan konsep ini masih berangkat dari teori kesadaran. Namun lebih kompleks dari itu, Freud membaginya menjadi 3, yaitu id, ego, dan superego. Yaitu yang pertama, id berkaitan dengan proses fisik yang mendapatkan energi psikis yang digunakan untuk mengoperasikan sistem dan struktur kepribadi lainnya. Id juga membuat seseorang bergerak berdasarkan kenikmatan, pleasure, yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Di bagian id ini adalah dimana dari pemahaman Sigmund Freud sendiri, yaitu Sigmund Freud itu mengerti pemahaman id ini yaitu bagaimana pemikiran kita di bawah alam sadar kita itu menginginkan hal-hal yang mengarah dengan kepuasan diri. Contohnya yaitu ketika kita masuk ke Alfamart, kita mencari karena mbak-mbak penjaga toko Alfamart tersebut cantik, alam sadar kita itu ingin ke Alfamart karena kepinginan kita yaitu melihat seorang kasir ini cantik. Udah itu masuk kedua yaitu di bagian ego. Ego berperan untuk memilih keinginan mana yang hendak direspon sesuai dengan urutan prioritas dan kapan waktunya. Ego juga sesungguhnya bekerja untuk memuaskan id karena ego tidak memiliki energi sendiri. Ego sendiri itu adalah dorongan id untuk mendapatkan suatu keinginan yang di luar alam sadar kita. Seperti itu. Ketiga, yang terakhir dari pemahaman Sigmund Freud ini adalah superego. Superego adalah kekuatan moral dan etik kepribadian. Tahap ini bekerja menggunakan prinsip idealistik dan merupakan lawan dari id. Kenapa bisa dibilang lawan dari id juga? Karena superego adalah pemahaman kita tentang moral, hukum-hukum yang ada, untuk ego bisa memilih antara dari id atau superego. Bagaimana kita merespon alam sadar kita itu, apakah hal yang kita lakukan adalah baik atau tidak, itu berlawanan dengan id
dengan super ego juga. Dan masuk ke terakhir yaitu pemahaman individual saya tentang kepribadian, yaitu kenapa saya ingin sekali mengambil matkul ini, yaitu saya sendiri sangat tertarik dengan hal-hal yang di luar pemikiran manusia, yaitu bagaimana manusia memahami manusia juga. Saya sendiri sangat tertarik dengan hal-hal yang memahami manusia antar manusia. Udah tuh pastinya tentang karakter mereka, kepribadian mereka, bagaimana melihat pemahaman individual kita tentang orang ini. Dan saya sangat berterima kasih juga untuk adanya matkul perkembangan karakter ini, karena saya sangat belajar sekali dalam setiap pertemuan saya. Setiap pertemuan saya mendapatkan suatu hal baru tentang bagaimana kita sendiri memahami setiap karakter-karakter orang. Apalagi kita sebagai mahasiswa Fakultas Teologi sendiri, di mana kita akan menghadapi dengan turun langsung ke jemaat dan memahami banyak sekali karakter-karakter jemaat yang kita sendiri tidak tahu, dan beragam pemahaman mereka, dan kita harus siap untuk melawan atau merespon jemaat-jemaat tersebut. Tanpa adanya matkul tersebut, mungkin saya tidak akan tahu bagaimana untuk merespon dan mengerti bagaimana untuk menerima karakter tersebut, karakter jemaat tersebut. Seperti itu sih alasan saya mengambil matkul kepribadian ini. Dan pemahaman individual juga ya, kenapa saya mengambil hal ini, salah satunya adalah untuk saya sendiri, persiapan saya sendiri. Sebentar lagi saya akan turun ke jemaat, yaitu di PPL akhir, di mana saya akan harus bisa menerima banyak masukan dari setiap pribadi orang, memahami setiap pribadi orang, menerima tentang omongan-omongan jemaat yang dimana mungkin banyak sekali pandangan-pandangan jemaat yang berbeda-beda. Dan karena ada matkul ini, saya sangat terbantu dan sangat terdorong. Seperti itu, sekian dari video saya. Terima kasih.